إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan kita, Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa lelah untuk memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian selaku hamba-hambanya. Meskipun ternyata ada di sebahagian manusia orang-orang yang membalas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu bukan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian manusia yang membalas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut justru dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas itu, Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kita kenikmatan meskipun kita membalasnya bukan dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan terlena dengan kenikmatan namun melupakan sang pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, ayat yang telah dihafalkan oleh anak kecil sebelum orang dewasa, ayat yang telah dihafalkan oleh lelaki maupun perempuan, ayat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dihafalkan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat, tidaklah kita semua yang ada di masjid ini ataupun di masjid yang lainnya, tidaklah kita ada di muka bumi ini kecuali dengan tujuan yang sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata dalam perjalanan kehidupan kita ini ada hamba-hamba yang memang membuktikan bahwa dia adalah hamba Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada hamba-hamba yang lupa bahwa dia ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa
tujuan kita berada di muka bumi ini adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan bukan hamba selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang di muka bumi ini jemaah sekalian, orang-orang yang menjadi hamba dunia. Ada orang di muka bumi ini yang menjadi hamba-hamba rupiah, hamba-hamba dunia. Nabi SAW mengibaratkan di dalam hadis beliau, ta'isha abdud dinar, ta'isha abdud dirham. Sungguh celaka hamba-hamba dinar, sungguh celaka hamba-hamba dirham, mata uang pada zaman itu. Karena ada orang-orang yang menjadi hamba-hamba dunia, ada orang yang menjadi hamba-hamba mata uang. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik, di mana dunia membuat dia terlena dan dia lupa dengan tujuan utamanya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat hadis yang lain atau dalam athar, perkataan sahabat-sahabat Nabi SAW, di antaranya Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa dunia dan akhirat kedua-duanya memiliki anak-anak pengikut. Akhirat ada pengikutnya, dunia ada pengikutnya. Maka kata beliau, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian wahai manusia termasuk anak-anak atau pengikut-pengikut akhirat, dan jangan terpesona dan jangan terlena menjadi pengikut-pengikut dunia yang mengekor di belakang dunia tersebut. Kita manusia jemaah sekalian tidak pernah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kehidupan yang terbaik di atas muka bumi ini, di dunia yang fana ini. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kita untuk mencari kehidupan yang terbaik di muka bumi ini. Akan tetapi, jika pekerjaan aktivitas dunia kita menghalangi kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah kita dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguhlah engkau untuk mendapatkan apa yang Allah siapkan untukmu di negeri akhirat, dan jangan lupa bagian kecilmu dari urusan dunia ini. Allah tidak melarang kita untuk mencari perkara dunia kita, tapi yang Allah larang adalah ketika dunia itu menghalangi kita dari tujuan kita diciptakan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di dalam Al-Qur'an jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memuji manusia-manusia yang mereka tidak meninggalkan pekerjaan dunia mereka. Akan tetapi, jika kewajiban mereka beribadah sudah berada di depan mata mereka, maka mereka meninggalkan sejenak urusan dunia mereka demi melaksanakan tujuan hidup mereka, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar." Kata Allah Subhanahu wa taala, rijal, manusia-manusia yang mendapatkan pujian dari Allah. Kita mendapatkan pujian dari sesama manusia saja, kadang kita merasa sangat bangga karena manusia memuji kita. Coba kita fikirkan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau yang memuji kita adalah Tuhannya manusia, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang tidak tertipu dengan urusan dunianya. Mereka tetap memperhatikan urusan dunia mereka. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang tidak pernah tertipu, tidak pernah terlalaikan dengan perniagaan mereka, dengan jual beli mereka, an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, mereka mendirikan salat,
wa ita'iz zakah, mereka menunaikan zakat jika mereka berkewajiban untuk menunaikan zakat. Semua itu mereka lakukan yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar, karena mereka takut dengan suatu hari yang pasti akan datang di mana mata dan hati mereka terbolak-balik menunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan satu hal yang pasti akan terjadi, adalah kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang tidak pastinya adalah apakah kita kembali ke sana dalam keadaan selamat atau tidak. Itu tidak pasti. Tapi yang pasti semua kita akan kembali ke sana. Hari ini kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syattana bainahuma, dan perbedaan yang sangat besar antara keduanya. Orang yang kembali kepada Allah dan selama hidupnya dia isi dengan ibadah kepada Allah, dan orang yang pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala namun hidupnya tidak dia isi dengan ibadah kepada Allah. Perbedaan antara keduanya, meskipun kedua-duanya tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menyebutkan yamutus salihun wa yamutut talihun. Orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah pasti akan meninggal dunia. Sebagaimana orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun mereka akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Orang-orang yang rajin beribadah, yamutu muridul akhirah wa yamutu muridud dunya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan yang baik di akhirat, mereka akan meninggal dunia. Sebagaimana orang-orang yang hanya memperhatikan kehidupannya di dunia juga akan meninggal dunia. Sungguh di antara hal yang sangat menyedihkan jemaah sekalian adalah kita terlalu memperhatikan bagaimana kita hidup enak di dunia, tapi kita lupa mempersiapkan hidup enak di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap banyak di akhirat kalau kita tidak melakukan yang banyak di dunia ini. Jangan berharap banyak di akhirat kalau kita tidak mau beribadah sejak di dunia. Allah Subhanahu wa taala, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Jika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun berhak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik. Sebaliknya, kalau kita tidak mau beribadah kepada Allah, maka apa yang akan kita harapkan di akhirat kelak? Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah membenci hamba-hambanya yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufur. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menjadi hamba yang kufur, tidak mau taat, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghaniyun ankum, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari kalian semua. Kata Allah, dari kita semua, dari semua manusia. Ibadah kita tidak menambah sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu wa taala, dan maksiat kita, dosa kita tidak mengurangi sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa yang menjadi bahagia dan siapa yang beruntung dengan ibadah? Ibadah yang kita lakukan adalah keberuntungan untuk diri kita sendiri, dan dosa maksiat yang kita lakukan adalah bencana untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa in tashkuru fa innallaha yarda li ibadihi syukur. Kalau kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mencintai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya, pandai bersyukur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, dan kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?
Karena jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga yang Allah siapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa itu adalah barang dagangan Allah yang paling mahal. Surga adalah barang dagangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berniaga dengan kita. Allah berjual beli dengan hamba-hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa mereka, harta benda mereka dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibayar dengan surga, bi anna lahumul jannah, dibayar oleh Allah dengan surganya. Kita menjual diri kita dalam artian kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan tubuh dan diri kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membeli harta benda kita karena kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bayar dengan surganya. Kata Nabi SAW dalam hadis beliau, "Ala inna silatallahi ghaliyah." Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal harganya. Ala inna silatallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal harganya. 3 kali Nabi menyebutkannya, barang dagangan Allah mahal. Lalu Nabi mengatakan, "Ala inna silatallahi hiyal jannah." Ketahuilah, barang dagangan Allah yang mahal itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Billahi alaikum, demi Allah wahai jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah barang dagangan yang mahal itu, yaitu surga Allah, cukup kita beli dengan sholat 5 waktu sehari semalam? Kurang, demi Allah kurang. Apakah barang dagangan Allah yang mahal itu, surga Allah Subhanahu wa taala itu, cukup kita beli dengan berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan saja, lalu setelah itu tidak ada lagi puasa sunnah kita, tidak ada lagi sedekah kita, tidak ada lagi bacaan Quran kita? Kurang jamaah sekalian. Tapi rahmat Allah maha luas. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Allah cuma minta yang wajib 5 kali sehari. Wajib 5 kali sehari. Itu pun Allah janji surga, barang dagangan Allah yang mulia. Bagaimana kalau Allah jadikan yang wajib 50 kali sehari? Sekarang Allah berikan 5 kali sehari. Tidakkah kita melaksanakannya demi mendapatkan barang dagangan Allah yang termahal, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak meminta lebih dari kita, kecuali siapa yang punya semangat lebih, ingin mendapatkan yang lebih lagi, maka dia tambah dengan solat-solat sunnahnya dan seterusnya, puasa-puasa sunnahnya dan seterusnya, amalan-amalan sunnahnya dan seterusnya. Tapi paling minimal kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menjaga kewajiban kita 5 kali sehari solat untuk kita lakukan. Jangan pernah berpikir, mohon maaf jamaah sekalian, jangan pernah berpikir hanya dengan solat Jumat kita bisa mendapatkan barang dagangan Allah yang mahal itu. Nasihat dan khutbah ini saya sampaikan untuk diri saya dan untuk kita semua yang terkadang kita hadir di masjid Allah Subhanahu wa taala hanya pada hari Jumat saja. Kita memperhatikan ibadah kita memperhatikan sholat kita hari Jumat. Tapi selain daripada hari Jumat, kadang kita lalaikan sholat kita. Kadang kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang urusan dunia kita melupakan kita untuk melaksanakan sholat ibadah kepada Allah. Padahal kita tahu kita sedang mengejar barang dagangan Allah yang termulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sampaikan untuk diri saya dan untuk kita semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang dagangan Allah itu termahal, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin hanya dengan sholat Jumat kita bisa mendapatkannya. Orang yang menjaga 5 waktu sholat saja belum tentu bisa mendapatkannya.
apalagi hanya sepekan sekali dia datang dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kembali kita harus selalu ingat bahwa tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjadi hamba Allah dan bukan hamba dunia-dunia kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي عليه وعلى آله وإخوانه. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah kedua ini kami kembali ingin mengingatkan kepada diri kami selaku hamba Allah dan kepada kita semua juga selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini tidak akan pernah berlangsung lama kepada diri kita. Karena dunia dinamakan dengan dunia karena dia adalah sesuatu yang tidak kekal dan diambil dari bahasa Arab yang berarti ad-dunu, sesuatu yang rendah. Dunia ini sangat rendah jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Mungkin kita tidak termasuk orang yang beruntung di dunia ini. Banyak kesulitan, banyak kesusahan yang kita dapatkan di dunia ini. Tapi boleh jadi kita sedang menuju sesuatu yang lebih baik di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat menyedihkan kalau ada orang yang berani menjual akhiratnya demi kebahagiaan dunia yang sementara. Semestinya dia berani mengorbankan kehidupan dunianya demi mendapatkan akhirat yang selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong, memberikan petunjuknya kepada kita agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian itu datang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang sesuatu yang diyakini, yaitu al-maut, kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Dan terakhir jemaah sekalian, banyaklah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat seperti ini. Allah memerintahkan kita untuk banyak bersolawat kepada beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk banyak bersolawat kepada beliau, terutama di hari Jumat seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas untuk orang itu selawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa anna bimannika wa karamika ma'ahum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah.